Burung pipit terbang melayang, nelayan pulang membawa ikan. Para hadirin, selamat datang. Sambutlah salam kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh, Gramatikal Al-Quran, Metode Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini ada kebahagiaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama bapak-bapak, ibu-ibu, pilihan Allah yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Solawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pagi hari ini, Kamis 25 September 2025, kita akan menyimak uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 198 sampai 199 secara gramatikal metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini, beliau didampingi oleh Ibu Khairun Nisa dari kelas KMP. Baiklah, kita sapa dulu Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Desi dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga tercinta selalu sehat dan Amin. dipanjangkan Amin. umurnya agar bisa membimbing kami untuk mempelajari Al-Quran dengan Amin. mudah dan mudah. Kita sapa juga pendamping beliau, Ibu Khairun Nisa. Assalamualaikum, Ibu Khairun Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Alhamdulillah, Bu Desi. Ya, sepertinya Ibu sudah sangat siap ya untuk mengurai Insya Allah. ayat Al-Quran. Insya Pagi Allah. ini kami dari tim MC memberi dukungan penuh kepada Ibu dengan mengenakan khimar dengan warna yang senada dengan Ibu. Baiklah, kepada Buya dan Ibu Khairun Nisa dipersilakan. Syukur Bu Desi. Afwan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna.
Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap semua kegiatan kita, semua perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap Tuhan nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 198 dan 199 bersama Bu Khairun Nisa. Assalamualaikum Bu Khairun Nisa. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Di mana posisi Ibu nih Bu? Di Jakarta Timur, Rawamangun Bu ya. Oh, Rawamangun, dekat mananya itu? Dekat Terminal Rawamangun. Oh, Terminal Rawamangun. Ya. Ya. Saya dulu Jalan Pemuda tinggal. Oh iya dekat. Iya, Bu Nisa, dulu yang bawa ke sini siapa Bu Nisa? Dulu yang bawa, yang pertama kali ngajakin Bu Erlinda Bahri Bu ya. Oh, Bu Linda Bahri. Ya. Iya. Beliau, gimana kabar beliau sekarang? Alhamdulillah sehat sih Bu ya. Oh, kembali sehat ya. Oke. Ya. Sekarang Bu Nisa bersama KMP 23 ya, dengan ini dan Bu dan Irwani ya. Iya. Oke. Bersiap ya Bu ya? Insya Allah Bu ya. Ya, kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Nisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'di. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat semuanya sehingga kita berkumpul di pagi hari ini untuk mempelajari Al-Qur'an. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak dengan izin Allah. Jazakumullah khairan untuk Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu metode gramatikal. Semoga Buya dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan selalu Allah jaga. Semoga apa yang Buya berikan, apa yang Buya ajarkan di metode ini bisa menjadi amal jariah buat Buya dan keluarga. Terima kasih juga untuk Uni Zurmiati selaku guru pendamping di kelas KMP yang sudah sabar, tidak pernah kenal lelah, telaten untuk selalu mengajari kita. Juga untuk Bunda Nur Erwani yang sudah setia selalu menemani kita, mendampingi kita di kelas KMP. Untuk Pak Helmi yang selalu merekam kegiatan belajar mengajar di kelas KMP dan kelas lainnya. Untuk perangkat kelas ada Pak Anji, Pak Hatta, Pak Syarif, Bu Yanti, Mbak Afi, Bu Rida. Kemarin sempat membantu saya pas latihan PPT, ada Pak Mursyid dan Ibu Eliza. Dan juga untuk Bapak Ibu semua di kelas KMP dan semua yang sudah hadir di pagi hari ini, jazakumullah khairan. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat.
hari ini saya akan mengurai ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 198 sampai dengan 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 198 terdiri dari 2 bagian dan 18 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 18. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, in. Penggalan ketiga, tad'u. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, ila. Penggalan keenam, al-huda. Penggalan ketujuh, la. Penggalan kedelapan, yasma'u. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, taroh. Penggalan ke-11, hum. Penggalan ke-12, yang zuruna. Penggalan ke-13, ilai. Penggalan ke-14, ka. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, hum. Penggalan ke-17, la. Penggalan ke-18, yubsiruna. Quran Surat Al-A'raf ayat 198, penggalan 2 sampai 8 terdapat kalimat bersyarat. Penggalan kedua, in, merupakan huruf syarat. Penggalan ke-3 sampai ke-6, tad'uhum ilal huda, merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-7 dan ke-8, la yasma'u, merupakan kalimat jawab syarat. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 8. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, in, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang mensukunkan baris akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku antum, menghilangkan na diganti alif. Artinya jika. Penggalan ketiga, tad'u. Aslinya tad'una. Karena wa akar kata tidak bisa berdampingan dengan sukun, maka wa domah menghilang menjadi tad'una. Karena ada in sebelumnya, maka na menghilang digantikan oleh alif. Lalu alif menghilang karena ada kata ganti setelahnya menjadi tad'u. Cirinya ta di awal, waw sukunna di akhir. Pelakunya antum. Akar katanya da'awa. Di sini berlaku kaidah SIA 1.7. Di dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf SIA dengan sistem try and learn. Da'awa menjadi da'a. Da'a di sini berlaku analog kaidah SIA 1.2. Di mana dalam akar kata huruf wa di akhir berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 127, artinya kalian akan menyeru.
Penggalan keempat, hum merupakan kata ganti dan juga sebagai objek, artinya mereka. Penggalan kelima, ilai penggalan kelima ila merupakan huruf jar, artinya untuk. Penggalan keenam, al-huda merupakan KBKK. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam sukun. Akar katanya hadaya dibaca hada. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 480, artinya petunjuk. Penggalan ketujuh, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-8, yasma'u merupakan KKSAD. Aslinya yasma'una, karena sebagai kalimat jawab syarat menjadi yasma'u. Cirinya ya di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar katanya sami'a, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 179. Artinya mereka akan mendengar. Arti bagian 1 Quran surat Al-A'raf ayat 198. Dan jika kalian menyeru kepada mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendengarnya. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 18. Penggalan 9, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, taro merupakan KKSAD. Cirinya ta di awal, pelakunya anta. Akar katanya ro'a ya, merupakan salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang keberadaannya 90% di dalam Al-Quran. Polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau akan melihat. Penggalan 11, hum merupakan kata ganti dan sebagai objek artinya mereka. Penggalan ke-12, yang zuruna, bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar katanya nazoro, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 457, artinya mereka akan memandang. Penggalan ke-13, ilai merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-14, ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-15, wa merupakan huruf bermakna, artinya padahal. Penggalan ke-16, hum merupakan kata ganti dan sebagai subjek artinya mereka. Penggalan 17, la bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-18, yubsiruna merupakan KKSAD. Cirinya yu di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar katanya basuro, polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 66, artinya mereka akan melihat. Arti bagian 2 Quran surat Al-A'raf ayat 198, dan engkau melihat mereka. Mereka memandang kepada engkau, padahal mereka benar-benar tidak melihat. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 198. Dan jika kalian menyeru kepada mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk,
niscaya mereka tidak akan mendengarnya. Dan engkau melihat mereka, mereka memandang kepada engkau, padahal mereka benar-benar tidak melihat. Untuk selanjutnya, penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 199 terdiri dari 10 penggalan. Penggalan pertama Khuzi, penggalan kedua Al-Afwa, penggalan ketiga Wa, penggalan keempat Umur, penggalan kelima Bi, penggalan keenam Al-Urfi, penggalan ketujuh Wa, penggalan kedelapan A'rid, penggalan kesembilan Ani, penggalan ke-10 Al-Jahilina. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Penggalan pertama Khuzi. Bentuknya KKP. Aslinya Hud karena ada alif lam setelahnya menjadi Khuzi. Cirinya sukun di akhir. Pelakunya anta. Proses KKP berasal dari KKSAD. Tak khuzu, setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong. Karena ini merupakan kata yang istimewa, tak menghilang sekaligus alifnya juga menghilang, dan menjadi khuz. Akar katanya akhoza dan disukunkan huruf terakhirnya menjadi khuz. Akar katanya akhoza, polanya fa'ala, ada di Munawir halaman 11, artinya engkau berilah. Penggalan kedua al-afwa. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam sukun, ciri objeknya fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya afawa menjadi afa. Di sini berlaku analog kaidah SIA 1.2, di mana di dalam akar kata huruf wa di akhir berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, ada di Mahmud Yunus halaman 273. Artinya maaf. Penggalan ketiganya wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat umur. Bentuknya KKP. Aslinya umuru. Setelah dibuang ciri KKSAD-nya, karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong. Alif penolongnya memperhatikan huruf kedua akar kata. Ulang deh bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan keempat umur. Bentuknya KKP, aslinya umur menjadi umur. Cirinya sukun di akhir, pelakunya anta. Proses KKP-nya berasal dari KKSAD takmuru. Setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tak menghilang, lalu diberikan alif penolong. Harokat alif penolong memperhatikan huruf kedua akar kata. Karena huruf kedua akar katanya doma, maka alif penolongnya doma. Menjadi umur. Lalu sukunkan huruf terakhir menjadi umur. Akar katanya amaroh, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 48, artinya engkau suruhlah. Penggalan kelima bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam al-urfi merupakan KBKK tunggal, aslinya al-urfa. Karena ada huruf jar menjadi al-urfi.
Ciri kata bendanya didahului huruf jer dan diawali oleh alif lam sukun. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya arlofa, pola kata kerjanya fa'alah, pola kata bendanya fu'lun. Ada di Munawir halaman 920, artinya kebajikan. Penggalan ketujuh wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8 aqid, bentuknya KKP. Cirinya sukun di akhir. Pelakunya anta. Proses KKP berasal dari KKSAD. Takridu, setelah dibuang ciri KKSAD-nya dan disukunkan huruf terakhirnya. Lalu diberikan alif penolong dan disukunkan huruf terakhirnya menjadi a'rid. Harokat alif penolong sesuai dengan harokat pola af'ala disukunkan huruf terakhirnya. Akar katanya arudo, polanya af'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 261, artinya engkau berpalinglah. Penggalan 9 ani merupakan huruf jar, aslinya an. Karena bertemu alif lam sukun setelahnya, maka menjadi ani. Dua sukun tidak bisa dibaca, jadi perlu dikasih harokat kasroh. Artinya dari. Penggalan 10 al-jahilina merupakan KBPA jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jer dan diawali oleh alif lam sukun. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh, ciri jamaknya ya sukunna, akar katanya jahilah, pola kata kerjanya fa'alah, kata benda tunggalnya jahilun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 93, artinya orang-orang yang bodoh. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 199, engkau berilah maaf dan engkau suruhlah untuk berbuat kebajikan serta berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata atau pengucapan. Jazakumullah khairan katsiron. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nisa, alhamdulillah mumtaz ya. Gimana rasanya Bu Nisa? Udah, alhamdulillah insya Allah udah agak lega. Cuma tadi kayaknya ada yang salah. Tadi ada satu penggelapan yang aslinya tuh ridu tuh ya. Iya, Bukan Iya, yang taridu salah tuh. tadi kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Quran ya. Bu Nisa, kegiatan sehari-hari sekarang apa Bu Nisa? Sekarang saya usaha kecil-kecilan aja Bu ya. Oh, Jualan, ada catering juga hari ini, ada catering pekan ini Bu oh, ya. Catering mudah-mudahan sekolah. lancar ya Bu ya. Amin. Lancar, laris, dan Iya, bermanfaat ya. iya, makasih Mumtaz Bu. ya Bu Nisa. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Al-A'raf ayat 198 dan 199 yang sudah dibacakan Bu Nisa dengan tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ya. Dan jika kalian menyeru mereka ilal huda untuk memberi petunjuk jadi ya, la yasma'u, mereka tidak mendengar, tidak bisa mendengar kabar-kabar itu ya. Wa tarahum, dan engkau melihat mereka, yanzuruna, mereka juga memandang engkau, saling pandang-pandangan, ilaika kepada engkau, wahum la yubsiruna, dan mereka benar-benar tidak bisa melihat, nggak bisa melihat ya, namanya berhala ya. Khuz, jadi berilah maaf, saling memberi. Khuz, beri maaf. Khuz, berilah, engkau berilah al-afwa, maaf. Wa'mur, dan engkau suruhlah bil urf, dengan kebaikan. Wa'arid, dan engkau berpalinglah anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang-orang yang menyembah berhala, orang yang bodoh adalah orang-orang yang bodoh yang tidak menggunakan akal pikiran mereka.
Lagi Bapak Ibu, kita hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Memang dulu bentuk berhala, mungkin sekarang berhalanya bukan lagi patung, tapi bisa jadi jabatan, bisa jadi harta, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Al-A'raf ayat 158 dan 199, nanti insya Allah tidak boleh kita Sarmudi. Namun kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, salah ucap, salah kata, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena sama-sama belajar. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bu Desi Yunisari, kami kembalikan ke Baik Bu ya. Demikian tadi uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 198 sampai 199 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani.